saya mahasiswi dari Sekolah Misi Interdenominasi Surabaya. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan materi. Jadi kekristenan itu dimulai masuk ke Nusantara itu pada abad yang ke-16, di mana dibawa oleh bangsa Portugis. Kenapa bisa melalui bangsa Portugis? Karena pada saat itu bangsa Portugis berhasil merebut daerah Malaka yang berada di pusat Asia Tenggara, berada di pusat perdagangan Asia Tenggara. Jadi ketika Portugis berhasil merebut Malaka dari pusat perdagangan Asia Tenggara, Portugis berlayar menuju Maluku, Ternate Maluku. Karena di daerah itu banyak rempah-rempah, di mana pada saat itu para penjajah juga incaran utama para penjajah di Indonesia itu yaitu rempah-rempah. Nah, selain untuk menjajah ini, bangsa Portugis juga punya tujuan lain, yaitu menginjili. Nah, salah satunya itu yaitu di Ternate Maluku, teman-teman. Nah, jadi di sini ketika mereka tiba di Maluku, mereka disambut dengan baik oleh Sultan Ternate. Bahkan ketika mereka disambut dengan baik, buktinya Sultan Ternate itu langsung mengizinkan bangsa Portugis untuk membangun benteng di daerah Ternate Maluku ini. Nah, setelah itu, bangsa Portugis tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka langsung melaksanakan misi mereka, yaitu dengan orang-orang Portugis mengusung misi Jesuit, yaitu misi Jesuit itu yaitu kapanpun dan dimanapun mereka akan tetap melakukan penginjilan, karena mereka memanfaatkan kesempatan ketika mereka disambut baik oleh Sultan Ternate, yaitu mereka diperbolehkan untuk membangun benteng, mereka disambut dengan baik meskipun mereka bangsa asing. Jadi teman-teman, ketika mendapat kesempatan yang seperti itu, mereka tidak menyia-nyiakannya, mereka langsung melakukan misi Jesuit, yaitu dimanapun dan kapanpun melakukan penginjilan. Nah, jadi ketika mereka melakukan penginjilan, mereka mulai melaksanakan berbagai macam metode, karena untuk melakukan penginjilan kita harus menggunakan metode-metode. Nah, ini yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Mereka melakukan metode-metode, salah satunya yang mereka lakukan adalah laki-laki Portugis menikahi para budak perempuan, wanita-wanita yang ada di Ternate. Mereka menikahi perempuan-perempuan di sana, lalu mengajak mereka untuk masuk dalam kekristenan. Orang-orang Portugis juga mereka mengatakan bahwa kekristenan itu memberi kedamaian dan keselamatan. Oke, jadi teman-teman, itu sekilas dari bagaimana sejarah masuknya kekristenan ke Indonesia melalui bangsa Portugis yang awalnya mereka itu mau menjajah di daerah Malaka. Mereka berhasil merebut daerah Malaka yang ada di pusat perdagangan Asia Tenggara. Kemudian mereka berlayar menuju Ternate Maluku. Di sana mereka disambut dengan baik oleh Sultan Ternate. Bahkan mereka diizinkan untuk membangun tembok, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, yaitu melakukan penginjilan dimanapun dan kapanpun mereka melakukannya. Nah, dengan begitu penginjilan yang mereka lakukan itu menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya metodenya tadi seperti yang saya katakan, yaitu laki-laki Portugis itu mereka menikahi perempuan-perempuan yang ada di Ternate maupun budak sampai ke budak-budak yang perempuan, lalu mereka jadikan Kristen. Dan mereka juga memberitahukan bahwa kekristenan itu membawa kedamaian dan keselamatan. Jadi teman-teman, itu sekilas dari saya tentang bagaimana masuknya sejarah kekristenan itu kepada Indonesia, yaitu melalui bangsa Portugis yang awalnya ingin menjajah, tapi mereka menjadi melakukan penginjilan di Indonesia, dan itu dimulai sejak abad yang ke-16. Dan ada tambahan teman-teman bahwa ada seorang misionaris yang bernama Franciscus Xaverius. Bahkan dia itu misionaris yang berhasil membaptis beribu-ribu orang selain di Maluku. Bahkan orang-orang yang dia baptis di Maluku itu merupakan seperti kayak pangeran-pangeran, sultan-sultan yang ada di Maluku itu, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan kekristenan itu masuk di Indonesia? Jawabannya adalah sejak abad yang ke-16, dan itu dimulai oleh bangsa Portugis. Oke teman-teman, itu sedikit presentasi dari saya, kiranya bisa membantu dan menjadi bahan pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih.